Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kabar teman-teman semua baik pada hari ini. Kelompok kami akan membahas tentang evaluasi pengembangan destinasi yang disusun oleh Danang Firmawan. Nama saya Oktanisha Dea Patricia, NIM 206145. Halo, perkenalkan nama saya Safara Gini Amalia, NIM 206194. Hai, perkenalkan nama saya Dea Fitri dengan NIM 206192. Perkenalkan nama saya Karina Kansa Sofia, NIM 206146. Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadi salah satu faktor pendukung naiknya angka wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Undang-undang tersebut menerangkan bahwa otonomi daerah yang kelulusan dan kewenangan yang nyata kepada setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi-potensi di daerahnya secara maksimal dan profesional. Hal tersebut yang sangat diharapkan oleh pemerintah daerah dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional, dan global. Maka dengan demikian seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap pariwisata. Program pengembangan destinasi pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata, meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha, industri, bahkan investasi pariwisata, meningkatkan atraksi event wisata yang berkualitas, terjadwal, dan berkelanjutan serta membangun aksesibilitas ke daerah destinasi wisata. Tujuan diadakannya evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari pelaksanaan program evaluasi pengembangan destinasi pariwisata di kota pariwisata. Pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata di beberapa kota pariwisata masih saja belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu yang pertama adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah berupaya membangun infrastruktur sarana dan prasarana agar pengunjung merasa aman dan nyaman. Tapi dalam kenyataannya masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat lokal terhadap pariwisata dan kebudayaan. Hal ini dibuktikan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan ditata dengan baik kemudian dirusak oleh masyarakat. Yang kedua, terlihat masih banyak daerah pariwisata yang kurang terawat dan tidak dikemas dengan baik dan masih banyak objek wisata yang belum dikelola oleh pemerintah. Selama ini, pemerintah hanya mencari data berupa jumlah turis wisatawan mancanegara yang datang ke daerah-daerah tujuan pariwisata di Indonesia tanpa memperbaiki tempat-tempat wisata yang ada. Kondisi yang terjadi selama ini, turis yang datang ke daerah wisata tersebut hanya lewat saja, sedangkan daerah dan masyarakat tidak mendapat keuntungan. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Safara. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan tadi. Jadi di poin ketiga, yaitu tanpa adanya keterlibatan masyarakat, daya tarik yang dikelola tidak akan berjalan dengan lancar, bahkan tidak bisa bertahan lama karena tanpa adanya dukungan dan keterlibatan setempat. Hal ini dibuktikan banyak masyarakat tidak ikut membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk membangun potensi-potensi yang ada. Nah, poin keempat yaitu rendahnya kualitas sarana dan prasarana di objek wisata karena sarana dan prasarana yang ada masih dianggap kurang menunjang pengunjung. Pengembangan pariwisata tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, terutama infrastruktur untuk menuju destinasi wisata. Nah, poin kelima yaitu
lemahnya koordinasi pada instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata. Dibuktikan saat ini belum ada kerjasama yang baik dari Dinas Pariwisata dengan pihak dinas terkait, karena dalam membangun suatu potensi wisata butuh dukungan dari dinas-dinas tersebut. Misalkan rencana pembangunan Pantai Anyer sebagai daerah wisata, maka jelas jalannya itu harus diperbaiki. Ini menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Pekerja Umum atau bisa disingkat dengan PU. Jika pantai itu sudah dikelola dan menjadi objek wisata, kemudian sudah dinikmati oleh masyarakat, maka sudah jelas masyarakat membutuhkan keamanan dan kebersihan pantai. Sudah jelas juga yang bertanggung jawab dalam hal keamanan adalah pihak kepolisian dan Dinas Kebersihan dan Penataan atau bisa disingkat dengan DKP. Dengan demikian, masyarakat yang melakukan perjalanan wisata ke pantai akan merasa tentram dan puas dengan pelayanan yang ada. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Karina. Selanjutnya, landasan teori. 1. Kebijakan publik. Kebijakan publik dalam definisi oleh Edward III dan Sarkasi dalam Islami yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun dan didefinisikan, serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan kebijakan publik. 2. Evaluasi. Menurut Wirawan, dalam Mitra Puspitasari, evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi. Menilai dengan membandingkan dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Pengembangan pariwisata penting untuk pengembangan penataan dan pembangunan sarana atau prasarana di objek wisata yang ada di suatu daerah. Peningkatan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, meningkatkan event, atraksi, dan keragaman daya tarik wisata yang berkualitas, dan tersedia aksesibilitas dan mode transportasi menuju ke objek wisata. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Fitri. Selanjutnya, evaluasi diperlukan untuk dapat mengetahui capaian dan meningkatnya kunjungan pariwisata. Dengan demikian dapat ditemukan berbagai masukan-masukan yang diharap dapat lebih membangun dan memperbaiki pelaksanaan program pembangunan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Evaluasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada evaluasi konteks. Ya, evaluasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata yang belum terpenuhi, yang didasarkan pada permasalahan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata. Dengan dilaksanakannya evaluasi ini, masyarakat diharap dapat mengetahui daya tarik unggulan dari suatu daerah tersebut. Yang kedua, ada evaluasi masukan. Indikator yang mempengaruhi suatu pelaksanaan dalam kebijakan adalah sumber daya. Salah satu modal utama dalam melihat keberhasilan program adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan memiliki semangat wirausaha agar suatu objek wisata dapat berkembang menjadi lebih baik karena banyaknya SDM
menciptakan berbagai macam souvenir, misalnya atau jajanan khas daerah tersebut yang membuat para wisatawan tertarik berkunjung ke tempat wisata tersebut. Ya, kelanjutannya akan dilanjutkan oleh Tanisha Patricia. Akan melanjutkan penjelasan dari Dea. Yang ketiga yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses ini maksudnya adalah dengan mengembangkan suatu aksesibilitas atau mode transportasi sehingga menjadi lebih baik dan sarana prasarana sehingga menjadi lebih baik. Karena ketika suatu sarana dan prasarana di tempat wisata itu menjadi lebih baik dan unik, maka hal itu akan berdampak pada meningkatnya para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut, karena para wisatawan merasa nyaman dan merasa tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut karena prasarana dan sarananya sudah menjadi lebih baik. Lalu yang keempat ada evaluasi produk. Evaluasi produk ini adalah mengevaluasi strategi-strategi yang sudah digunakan dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung, baik itu wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Kesimpulannya adalah pengelolaan pariwisata itu penting untuk pembangunan penataan pariwisata di suatu daerah, karena tujuan pengelolaan destinasi pariwisata harus mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Karena jika destinasi pariwisata dikelola dengan baik secara jangka panjang, hal itu dapat meningkatkan daya saing yang tinggi di suatu tempat pariwisata tersebut. Pengelolaan peningkatan pengembangan pariwisata ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kualitas dan kuantitas dari suatu destinasi pariwisata tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya mengevaluasi strategi-strategi pengembangan pariwisata untuk mengetahui jumlah wisatawan yang berkunjung. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.